Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan coba tutorialkan ya jalur pengapian pada motor Suzuki ya, khususnya motor Shogun ataupun Shogun 125 ya, Shogun 110 atau Shogun 125 seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin di motor Suzuki Shogun, teman-teman banyak yang belum mengetahui jalur-jalur kabel di bagian CDA ataupun di bagian kiproknya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba gambarkan jalur-jalur kabelnya melalui buku seperti ini. Jadi di sini caranya seperti ini teman-teman ya. Ini kita umpamakan ini adalah kiprok teman-teman ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita buat pengunci. Artinya dia nanti seperti ini. Begini nanti arahnya ya. Jadi ini tujuannya kuncinya untuk tanda supaya teman-teman tidak bingung ya. Kemudian ini kita kasih kolom titik ya, seperti layaknya kiprok. Untuk kiprok dia memiliki 4 kabel ya. Kita buat seperti ini. Oke. Ini supaya lebih detail ya. Oke. Kemudian jalur-jalur kabel ini di kiprok ini saya akan beri nama ya. Ini nomor 1 ya, 1. Seperti ini. 1 adalah massa. Kemudian 2 adalah sepul. Seperti ini. Kemudian ini 3 adalah kontak. Kemudian 4 ini adalah lampu. Jadi di sini teman-teman tidak perlu pedomankan warna kabel teman-teman ya. Nanti apabila teman-teman menjumpai kabelnya yang bukan ori lagi, teman-teman bingung. Itu kalau teman-teman berpedoman kepada warna kabel. Jadi di sini teman-teman cukup baca saja nama-nama kabel ini. Seperti ini dia. Paham teman-teman ya? Jadi setelah begini, kemudian di sebelah kanannya kita buat gambaran CDI. Seperti ini kita buat ya, supaya jelas. Jadi untuk Shogun, baik itu 110 ataupun 125, model kamar CDI-nya seperti ini. Kita buat juga seperti yang tadi. Dia juga memiliki satu kamar ini 4 kabel, kemudian di sini 1 kabel juga, tetapi dia memiliki yang sebelah sininya ini kosong ini. Paham teman-teman ya? Seperti ini. Ini kita buat begini. Kemudian ini kita silang saja karena ini kosong ya. Kemudian ini kita buat nomor 1. Ini adalah 2. Kemudian ini 3. Kemudian ini 4. Sama dia 4 kabel juga ya, supaya teman-teman tidak bingung. Jadi di sini nomor 1 ini adalah kontak ya, yang pisah kamar. Ini banyak sudah saya tutorialkan di video-video saya sebelumnya. Ini adalah kontak. Kemudian ini nomor 2 ya, supaya jelas gini. Ini adalah koil seperti ini. Kemudian 3 adalah pulser begini. Kemudian yang 4 yang terakhir ya, yang keempat massa ya. Di sini ini kosong nih teman-teman ya. Jadi seperti ini dia. Mungkin teman-teman bingung ya, di kabelnya, di soket kabel CDI ini memang 5 kabel ya. Di mana ini yang 1 kita buat ini nomor 5 ya, supaya lebih detail ya. Ini kita silang saja karena ini adalah kosong. Jadi ini fungsinya sebenarnya ada ini. Apabila teman-teman membuat pengapian total loss, jadi
ini cukup dipindah saja antara kabel yang nomor 5 ini dan nomor 4 ini dipindah. Artinya satu saja dipakai. Itu kalau teman-teman menggunakan pengapian total loss. Tetapi kalau pengapian standar yang ini kita tinggal saja. Saya buat tanda dulu seperti ini supaya jelas ya. Kemudian nanti saya akan arahkan jalur-jalur kabel di CDI ini ke arah kiprok seperti ini. Kemudian di tengah ini kita buat gambaran aki. Ya. Jadi teman-teman banyak yang bertanya di kolom komentar, baik itu di kolom komentar YouTube saya ataupun di halaman Facebook ini, banyak teman-teman yang bertanya untuk pengambilan jalur akinya katanya ya. Jadi di sini langsung saja saya buat seperti ini. Ini adalah aki ya. Kita buat aki seperti ini. Kemudian ini kiprok. Kemudian ini CDI. Supaya jelas. Ini dia. Jelas. Jadi selanjutnya kita akan arahkan jalur-jalur kabelnya teman-teman ya. Yang pertama, kita berawal dari nomor 1 ya. Nomor 1 dari CDI terlebih dahulu. Nomor 1 ini jalurnya kontak ya. Kontak ke jauh ini. Ke kontak kiprok seperti ini. Ini disatukan. Paham? Kemudian ya, massa. Ini 1, kemudian ini 3 ya, di kiproknya nomor 3, kemudian di CDI-nya nomor 1. Jadi massa kiprok ini ya, sambungkan ke massa CDI seperti ini. Oke. Kemudian apabila ini sudah bersatu antara massa CDI dengan massa kiprok, tinggal teman-teman ambil kabel ke body. Ya, artinya massa CDI, massa kiprok disambung, kemudian jalurnya diambil satu ke body supaya dia nempel. Kalau teman-teman tidak sambungkan nanti ke body, otomatis ini tidak berfungsi. Paham teman-teman ya? Kemudian ya, nomor 2 di kiprok ini sepulnya ini masuk ke bak sepul. Ini ya, kita buat di sini dari sepul ini ya. Sebentar, kita buat ini sepul seperti ini. Seperti ini aja kita buat dulu. Jadi untuk kabel sepul di bagian shogun, baik itu smash ataupun shogun, dia memiliki 4 kabel ya. Yang satu lampu. Ini kita buat lampu. Ini sepul ya. Bak sepul, coba. Sepul. Oke. Lampu. Kemudian ini adalah api. Ya. Jadi ini kalau walaupun dia bukan ori lagi, warna kabelnya ini semua sama ini. Lampunya warna kuning. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Kemudian apinya warna putih leres merah. Kemudian sini kita buat pulser. Ya. Kemudian di sini kita buat massa pulser. Massa pulser. Seperti ini. Ya. Jadi, ini tadi sepul di bagian kiprok sambung ke kabel sepul di bagian bak sepul ini. Paham? Ini dia. Oke. Setelah itu, 1 sudah tersambung, 2 juga sudah tersambung, 3 juga sudah tersambung. Jadi lampu ini, lampunya
masukkan kemari, sambungkan ke lampu sepul di bagian bak sepul ya, disambung ini ya. Setelah ini disambung antara lampu ini, sama seperti masa ini tadi, ini juga ambil kabel ya dari sini, ini arahkan ke lampu utama. Sebentar, lampu utama begini ya. Jadi dengan begini, kalau sudah ini tersambung, otomatis api dari sepul sudah ditampung oleh kiprok ya. Kemudian kita ambil dari sini ya, kemudian arahkan ini ke lampu utama. Jadi untuk pengambilan lampu utamanya mungkin di video-video lain nanti saya terangkan ya. Ini kita mengambil di bagian pengapian aja dulu, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini kita masuk di bagian CDI. Ini yang sudah tersambung dua kabel ya, antara kontak dengan massa CDI. Tinggal yang belum tersambung coil dengan pulser, di mana pulser ini sambungkan ke pulser di bagian sepul seperti ini ya. Kemari dia ini. Oke, paham? Setelah itu ini coil. Coil ini setelah ini sudah benar menurut teman-teman ya. Kemudian ini kabel coil ini ditempelkan ke bodi, didiamkan saja seperti ini. Kemudian teman-teman coba di selah kaki, di engkol. Pasti api ini akan nembak apabila CDI dan kiprok ini masih bagus dan sepulnya juga bagus ya. Jangan pula nanti antara pengapian yang 3, yang 4 ya, antara kiprok, sepul, CDI, pulser, salah satu di antara mereka mati, maka tidak akan keluar api. Menurut teman-teman, ini kabel sudah pas, tetapi api tidak muncul di bagian koil ini. Pastikan di bagian pengapian yang 4 ini aman semua teman-teman ya. Kemudian ini kabel ini tadi, kabel coil ini tempelkan ke bodi seperti ini, diamkan saja ke bodi. Kemudian teman-teman di engkol, pasti api ini akan nembak ya. Setelah udah nembak api ini, baru kabel coil ini ya, kita bawa kemari, ini sambungkan ke DC close ataupun coil. Ini kabel ke kabel busi. Ya. Di sini nanti ada soket untuk menyambung di bagian coil ini. Ini satu kan langsung kemari, maka keluarlah api di kabel busi ini. Oke? Langkah ini belum selesai teman-teman. Yang terakhir. Nah, ini yang banyak teman-teman kita yang bertanya di kolom komentar YouTube seperti saya bilang tadi, baik itu di kolom komentar YouTube ataupun di kolom komentar Facebook. Teman-teman banyak yang bertanya, "Bang, untuk pengambilan akinya jalurnya dari mana?" Begitu pertanyaannya teman-teman ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan, untuk mengambil aki, jalur aki maksudnya ya. Karena ini belum ada aki ya. Nanti teman-teman mungkin ingin menambahkan di bagian aki. Padahal ini tanpa aki juga sudah siap gas ini teman-teman ya. Siap gas seperti video-video saya sebelumnya. Coba teman-teman cek saja di profil saya. Sudah saya tutorialkan banyak di situ pengapian, baik itu CDI, baik itu di bagian motor Shogun, Smash, dan motor-motor jenis Honda ataupun Yamaha teman-teman ya. Bisa dicek saja di profil saya. Jadi langsung saja untuk pengambilan kabel akinya teman-teman. Ini kan ada kontak. Ya, mana ya? Ini kontak dari kiprok. Ya. Kontak dari kiprok ini satukan ke plus. Ya, ke plus aki seperti ini. Kemudian massa aki ini ataupun yang minnya ini sambungkan ke massa
baik itu massa spool ataupun massa kiprok tidak bermasalah. Yang pasti kabel massa ini tadi ditempelkan ke bodi seperti ini, bodi ya. Ini tempel ke bodi, tempel ya, tempel ke bodi. Setelah begini, ini tadi di bagian min aki ini boleh disambung ke mari langsung ke bodi. Paham? Ini banyak yang bertanya ini. Oke, jelas? Sampai di sini masih bingung, teman-teman? Sebenarnya pengapiannya sangat gampang ya, tetapi kalau kita sudah mengetahui, maksud saya ya, mungkin teman-teman sebagian masih bingung, jadi boleh dicontohkan seperti ini. Memang kalau kita tidak biasa, memang kita agak ribet untuk membaca pengapian ini ya. Tapi inilah dia. Kalau teman-teman ada bakat belajar di bagian otomotif, pasti bisa mencerna ataupun bisa menangkap apa yang saya terangkan ini, teman-teman ya. Begitu. Kemudian di bagian massa pulser ini juga sambungkan ke bodi seperti ini. Disambungkan saja di bagian massa pulser. Begitu dia. Paham teman-temannya? Sampai di sini masih ada yang bingung teman-teman. Jadi kalau masih ada yang bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Ya, insya Allah saya akan jawab kalau bisa saya jawab. Jadi untuk selanjutnya ini saya akan praktikkan langsung di bagian antara kiprok dengan CDI saja teman-teman ya. Di bagian spoolnya tidak tersedia di sini. Ini saya tutorialkan di bagian perakitan kiprok dengan CDI saja. Ini dia. Yang pertama kita masuk di bagian kiprok terlebih dahulu. Seperti video-video saya juga ya. Arahkan kiproknya seperti ini. Ini dia tadi. Bisa teman-teman baca. Ini dia. Pasti sama ini. Ini nomor 1 massa. Ini dia. Ini ada kunci ya, penguncinya. 1 massa yang ini. Kemudian 2 spool. Kemudian 3 yang ini kontak, kemudian 4 lampu, sama kan? Kemudian CDI, ini dia, yang pisah kamar kontak nomor 1, ini dia, bisa teman-teman lihat, 1, ini dia kontak, 2 yang ini, coil, 3 pulser. Ini dia. Sedangkan 4 massa CDI. Yang ini kosong. Ini dia. Ini saya kasih tanda ini kosong. Oke. Selanjutnya saya akan sambungkan seperti ini dia. Kontak CDI gabung ke kontak kiprok. Ini dia. Massa spool kontak sambung seperti ini. Ini saya kasih contoh saja supaya jelas teman-temannya. Ini dia. Kontak ya. Kemudian ini spool. Spool ini sambung ke bak spool. Ini dia. Spool kiprok sambung ke bak spool. Ini bak spool. Oke. Sambung. Kemudian ini kontak tadi sudah. Kemudian lampu. Lampu ini arahnya ke spool juga seperti ini. Ini dia. Lampu ke spool. Ini dia spool kan? Lampu. Sambungkan kemari. Kemudian setelah ini sudah sambung ke spool yang ini. Kemudian ini tarik kabel ke depan untuk lampu utama. Seperti ini. Ini dia. Pas kan? Selesai di bagian ini, di bagian kiproknya. Kemudian di bagian CDI, ini dia, yang sudah tersambung 1 di bagian kontak. Nomor 2, ini adalah coil, yang ini. Pas, nomor 2 coil. Coilnya sambung ke DC close ataupun coil ke kabel busi. Kemudian yang ketiga pulser. Pulser ini masuknya ke bak spool di bagian pulser. Ini dia. Pas.
Yang terakhir ini adalah masa CDA langsung gabung ke masa kiprok. Ini ya masa CDA gabung kemari. Ini dia masa kiprok. Selanjutnya tarik kabel dan tempel ke bodi seperti ini. Oke, yang ini masa pulsernya juga sambungkan ke bodi seperti ini. Oke. Setelah itu di bagian aki tadi. Ini saya terangkan lagi ya. Aki. Di bagian plus aki sambung ke kontak kiprok, di mana kontak kiprok ini sudah tersambung ke kontak CDI. Artinya ketika ini tersambung, ini kan sistemnya nanti di sini kalau tidak dibuat saklar on off-nya, ini kan langsung bisa disambung-sambung ya, seperti ini. Nanti ketika dimatikan tinggal dilepas. Begitu. Artinya ketika kita hubungkan antara kabel kontak kiprok ini ke kontak CDI, barulah masuk arus aki ini kemari. Begitu teman-teman ya. Ini dia. Plus akinya sambung ke kontak kiprok. Kemudian min akinya tempel ke bodi seperti ini. Paham teman-teman ya? Sangat jelas, sangat simpel dan sangat mudah dipahami. Begitu teman-teman ya. Sampai di sini mungkin sudah jelas. Saya akhiri ya. Di lain waktu insya Allah kita buat tutorial yang lain lagi teman-teman ya. Untuk penonton saya di Facebook, silahkan tekan tombol ikuti. Kemudian di bagian penonton saya di bagian YouTube ya, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video baru dari Fendi Bengkel Channel. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.